Selamat pagi saudara-saudaraku jemaat GBI Raja Wali yang mungkin saat ini saudara-saudara ada di rumah masing-masing. Kembali kita bertemu di dalam ibadah live streaming GBI Raja Wali Cirebon. Mari kita siapkan hati kita untuk pagi ini kita beribadah. Kita mau memuji nama Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh ada dalam perlindungan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua umat-umat-Mu. Dan pada saat pagi hari ini, kalau sebentar kami akan beribadah, biarlah Tuhan Engkau akan menyertai ibadah ini, dan biarlah Engkau urapi setiap kami hamba-hamba-Mu, sehingga pelayanan kami boleh memberkati jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Mereka boleh merasakan hadirat Tuhan dan berkat Tuhan dicurahkan atas mereka. Terima kasih Bapa, kami siap untuk Engkau memberkati pada kesempatan pagi yang indah ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami siap untuk beribadah kepadamu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya. Satu nama yang besar, dialah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Katakan satu nama yang besar. Nama yang besar adalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Bagaimana kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat ayat perkasa. Kami bawa pujian, kalian kemenangan. Jatuh di dalam hati kami berpujian. Namun kami terangkan, serahkan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Raja. Katakan satu nama yang besar. Satu nama yang besar hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan hanyalah nama-Mu Tuhan. Kebenaran kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat Raja perkasa. Dari bawah pujian, nyanyian kemenangan. Terpuji dalam hati kami bersuka. Tangan kami berangkat, serahkan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Kami bawa pujian, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Terpuji dalam hati kami bersuka. Tangan kami berangkat, serahkan kemenangan. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Raja. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus Raja. Raja. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita, karena Dia Raja di atas segala raja. Kuasanya terlebih besar dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Puji nama Tuhan. Kita angkat pujian. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya.
selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang selalu mengeluarkan kehidupanku. Sungguh ku berserah.
janjinya tak pernah terlambat untuk menolong setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Kalau sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun saya ajak terlebih dahulu kita nyanyi satu pujian. Ada Yesus yang selalu peduli. Selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli, ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta, Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan, tidak terasa kita sudah masuk bulan Agustus, minggu yang pertama. Kalau kita bisa menjalani sampai hari ini, betul-betul itu karena anugerah Tuhan. Ya, jadi apapun terjadi, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Sehingga kita akan bisa melewati situasi apapun yang terjadi. Bukan karena kita bisa, tetapi karena Dia yang menolong kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sekali lagi, mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu, kalau sampai hari ini Engkau membawa kami masuk pada bulan Agustus, minggu yang pertama. Itu semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena pertolongan dan penyertaan dan perlindungan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terlebih kalau pada pagi hari ini Engkau membawa kami kembali untuk masuk dalam hadirat-Mu.
Kami masuk untuk menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Sehingga kami dapat mengikuti ibadah minggu pertama bulan Agustus ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, kalau kami sudah memuji menyembah-Mu, tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah, berbicaralah Tuhan. Kami siap untuk Engkau ajar melalui firman-Mu, supaya kami dapat menjalani kehidupan ini dengan benar, dengan baik, dan mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, urapi dan penuhi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Karena hanya oleh pertolongan Roh Kudus, kami mampu dan kami bisa mengerti dan mengenal kebenaran-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami minta sekali lagi Tuhan, urapi kami, penuhi kami dengan Roh-Mu. Hamba-Mu menyerahkan diri sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakailah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, supaya nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap Tuhan mendengar firman-Mu. Haleluya. Mari semua yang rindu firman Tuhan katakan, amin. Sekali lagi shalom, puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari seorang tokoh perjanjian lama yang hidupnya sangat berhasil, sekalipun dalam situasi yang sebetulnya tidak memungkinkan, tetapi dia bisa menikmati anugerah Tuhan dengan kesuksesan dalam hidupnya. Oleh karena itu, saudara, judul firman Tuhan pagi hari ini, mau sukses dalam hidupmu? Nah saudara, kalau kita ditanya untuk maukah kita menjadi seorang yang sukses dalam hidup ini, pasti saudara, siapapun orangnya, pasti yes, pasti iya aku mau. Tetapi saudara, apa yang dimaksud sukses di sini? Sukses di sini bukan sekedar kita itu memiliki satu pekerjaan atau usaha yang tetap survive sekalipun di tengah-tengah krisis yang terjadi dan tetap bisa menghasilkan satu keuntungan yang baik. Sukses di sini bukan sekedar itu, saudara. Kalau itu umum, saudara. Tapi yang dimaksud sukses yang kita akan bahas bersama pada pagi hari ini, yaitu ketika kita menjadi sukses, kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Ya, bagi orang lain, baik itu bagi atasan kita, atau bawahan kita, atau sesama teman kita sejawat, atau orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan melalui keberhasilan, melalui kesuksesan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan terlebih saudara, sukses di sini dimaksud adalah semua pekerjaan yang kita lakukan dalam hidup kita ini pada akhirnya mempermuliakan Bapa yang di surga, mempermuliakan Yesus Kristus Tuhan yang memberikan kemenangan atau kesuksesan hidup kita itu. Itu yang dimaksud sukses yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Sukses ini sekali lagi bukan sekedar hanya mencari keuntungan dan kesenangan bagi diri kita sendiri. Nah saudara, apakah ada contoh di Alkitab ini? Dia seorang yang sukses, bukan hanya dia memiliki kekayaan yang semakin bertambah, tapi juga dia menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan melalui kehidupannya, melalui pekerjaannya, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, ada seorang tokoh yang luar biasa, yaitu yang bernama Yusuf. Dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 23 di sana, kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Yusuf ini. Dia seorang yang betul-betul sukses dalam pekerjaannya. Dia tidak hanya saudara sukses untuk diri sendiri, tapi dia dikatakan memberkati, bahkan firman Tuhan katakan, ya, kesuksesannya itu memberkati satu bangsa yang besar. Bahkan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Nah saudara, apa yang dilakukan Yusuf? Sehingga Yusuf ini, dia menjadi seorang yang sukses bagaimana yang Tuhan inginkan. Yang pertama saudara, kita akan baca dulu Kejadian 39 ayat 1 sampai yang ke-10. Firman Tuhan katakan demikian.
Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dan rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, perhatikan, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah, saudara, lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara, kalau kita baca firman Tuhan ini, saudara, ya, ada 3 hal yang dilakukan Yusuf sehingga Yusuf ini menjadi orang yang sukses dalam hidupnya. Yang pertama, saudara, kunci keberhasilan Yusuf di sini adalah yang pertama, yaitu karena adanya penyertaan Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik, saudara. Kunci utama keberhasilan Yusuf dan kita adalah adanya penyertaan Tuhan dalam pekerjaan dan dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Saudara, perhatikan baik-baik tadi. Penulis kisah Yusuf ini, saudara, begitu menekankan bahwa penyertaan Tuhan saja yang membuat Yusuf dan juga kita zaman sekarang ini bisa berhasil. Sehingga, saudara, penulis tokoh Yusuf ini, dia harus, saudara, membicarakan atau menulis 4 kali dalam satu pasal 39 tadi. Yaitu dikatakan ayat yang kedua dan ketiga. Dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Kemudian ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil. Kemudian juga kalau saudara perhatikan dalam ayat yang ke-21 dan 23 dikatakan di sana, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ya, kemudian ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Jadi yang pertama, saudara, yang membuat Yusuf dan juga kita sebagai anak Tuhan, kita menjadi seorang yang berhasil apabila Tuhan menyertai saudara dan saya, sebagaimana Tuhan menyertai Yusuf, sehingga apapun yang dikerjakan Yusuf,
firman Tuhan katakan tadi, dibuat Tuhan berhasil. Jadi yang membuat Yusuf berhasil itu karena Tuhan yang membuatnya, saudara. Ya, jadi Tuhan yang membuatnya. Jadi salah besar kalau kita mempunyai pandangan atau anggapan atau pikiran, saudara, kalau kita bisa berhasil atau sukses dalam pekerjaan kita, dalam hidup kita, karena kemampuan kita di dalam memanage atau mengelola usaha pekerjaan kita. Salah besar kalau kita menganggap bahwa keberhasilan itu kuncinya karena gelar atau pendidikan yang kita punya, atau koneksi yang kita punya, atau modal yang besar yang kita punya, atau kemampuan karyawan kita. Saudara, memang semuanya itu mungkin diperlukan. Tapi kalau tanpa Tuhan, maka semuanya itu akan menjadi apa, saudara? Sia-sia, nggak ada gunanya, nggak ada apa-apanya, saudara. Jadi saudara jangan berpikir kalau aku bisa, aku mendapatkan semuanya ini karena hikmatku, karena pengalamanku, karena pendidikanku, karena koneksi yang aku punya, karena modal yang aku punya. Enggak, saudara. Enggak. Itu semua karena firman Tuhan katakan, karena Tuhan menyertai Yusuf. Dan Tuhan itu yang menjadikan, yang membuat segala pekerjaan Yusuf itu berhasil. Jadi saudara, sadarilah saudara, kalau mungkin hari ini engkau dikaruniai Tuhan berbagai macam kelimpahan dalam hidup saudara, jangan pernah saudara berpikir, siapa dulu yang punya? Siapa dulu yang usaha? Saudara, sadarilah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Semua ini karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhan menyertai, Tuhan yang memberikan kekuatan, kemampuan. Tuhan yang mengirim orang-orang yang ada di sekitar saudara. Sehingga pada akhirnya, saudara, usaha pekerjaan dan hidup saudara itu menjadi seorang yang berhasil. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, salah besar kalau kita berpikir itu karena kekuatanku. Karena aku punya karyawan yang profesional dan sebagainya. Bukan, saudara. Itu memang perlu. Tapi kalau tanpa Tuhan yang campur tangan, kalau tanpa Tuhan yang menyertai dan memberkatinya, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia, saudara. Nah, masalahnya sekarang bagaimana Yusuf ini bisa disertai Tuhan? Ini masalahnya, saudara. Ya, bagaimana Yusuf pada akhirnya disertai Tuhan? Padahal yang lainnya itu banyak. Tapi kok Yusuf yang dipilih Tuhan, disertai dan dijadikan alat untuk kemuliaannya? Yang pertama, saudara, karena Yusuf, saudara, punya hubungan yang intim dengan Allah. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Yusuf mempunyai hubungan yang sangat dekat dan intim dengan Tuhan, saudara? Kalau sudah perhatikan, Yusuf bisa mengartikan arti mimpi-mimpi itu. Yusuf mengakui, itu bukan karena dirinya, bukan karena hikmatnya. Tapi Yusuf mengakui bahwa kalau dia bisa mengartikan mimpi-mimpi, itu karena Tuhan yang memberitahu, Tuhan yang mengartikannya. Tuhan memberitahukan kepada Yusuf. Nah, bagaimana mungkin Tuhan memberitahu kepada Yusuf kalau Yusuf ini nggak punya hubungan dengan Tuhan? Saya percaya, saudara, Tuhan ngobrol, Tuhan ngomong sama Yusuf. Tuhan beritahu mimpi, arti mimpi itu kepada Yusuf. Pasti melalui satu relasi, melalui hubungan. Saudara, Yusuf punya hubungan yang intim dengan Allahnya. Nah, saudara, iman Kristen itu adalah sebuah relasi. Bukan sekedar hanya kata-kata di bibir. Aku percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Enggak, saudara, enggak cukup sampai di situ. Perlu ada satu wujud nyata, yaitu dilakukan dengan satu relasi atau hubungan.
Dan hubungan antara kita dengan Tuhan itu digambarkan seperti seorang bapak dan anak. Sehingga Yesus mengajarkan doanya dengan menyebut Tuhan dengan apa, saudara? Bapa kami. Bapa kami. Ini menggambar satu hubungan, relasi yang dekat, saudara. Jadi iman Kristen bukan sekedar hanya percaya Yesus Tuhan, titik, enggak, saudara. Harus ada hubungan yang intim dengan Dia. Dan hubungan itulah, saudara, yang dimiliki oleh Yusuf. Sehingga Tuhan mau mengartikan mimpi-mimpi baik orang yang satu penjara maupun Raja Firaun, saudara. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita, saudara? Apa kita punya hubungan atau relasi yang intim dengan Tuhan? Bagaimana, saudara? Apakah kita setia ibadah? Apakah kita setia baca Alkitab? Apakah kita setia berdoa? Apakah kita setia, saudara, bersekutu bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang lain? Ibadah enggak. Doa enggak. Baca Alkitab enggak. Apalagi mau bersekutu satu dengan yang lain, saudara. Nah, kalau ini yang kita miliki dan kita lakukan, saudara, saya percaya, saudara, bagaimana Tuhan mau menyertai saudara karena saudara membuang Tuhan, menjauhkan Tuhan dalam hidup saudara. Tapi Yusuf, saudara, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan mau memberitahu arti-arti mimpi, saudara. Jadi mulai sekarang bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kalau saudara ingin disertai oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana Yusuf ini disertai Tuhan? Karena Yusuf bukan hanya membangun hubungan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, tapi juga Daud hidup benar. Atau dengan kata lain, Daud itu hidup takut akan Tuhan. Buktinya mana? Kalau hidup Yusuf itu benar, Yusuf itu takut akan Tuhan. Kalau saudara baca kisah tadi pas ayat 6 sampai ayat 20 di sana, saudara, Yusuf ini berani berkata tidak atau menolak atas ajakan majikannya, yaitu istri Potifar, untuk tidur bareng dan bersetubuh, saudara. Yusuf dengan tegas, dia menolak dan berkata tidak terhadap ajakan itu, walaupun firman Tuhan katakan tadi, hari demi hari. Bukannya sekali saja, tapi firman Tuhan katakan hari demi hari. Istri Potifar ini, saudara, mengajak Yusuf untuk tidur bareng dan bersetubuh, saudara. Dan Yusuf tahu bahwa itu tindakan yang tidak benar. Sehingga, saudara, dia berkata tidak dan menolak. Bahkan Alkitab menceritakan dia lari meninggalkan istri Potifar itu. Sekalipun akibatnya, dampaknya, resikonya dia masuk penjara. Kenapa, saudara? Karena akhirnya karena istri Potifar ini tidak berhasil mengajak Yusuf untuk melampiaskan keinginannya itu, maka dia memfitnah Yusuf. Saudara, memfitnah Yusuf, sehingga pada akhirnya Yusuf ini harus masuk ke dalam penjara. Saudara, memang kadang-kadang, saudara, ketika kita mempertahankan hidup benar itu memang tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar kadang-kadang, saudara. Ya, Yusuf harus masuk penjara. Mungkin kita nggak punya banyak teman, saudara. Karena diajak itu, diajak ini, nggak mau. Saudara, kita harus bayar harga. Ya, saudara, saya harus bayar harga. Karena mau hidup benar, hidup takut akan Tuhan. Seperti Yusuf ini. Tapi mungkin kalau zaman sekarang, saudara, mungkin ini ada istilah, saudara. Kucing dikasih apa, saudara? Ikan asin, ya. Maka langsung apa, saudara? Disikat. Coba kalau sudah punya kucing, ya, coba disodorin itu ikan asin, saudara. Wah, nggak tunggu lama, saudara. Akan langsung diterkam. Nah, saudara, tapi Yusuf untungnya dia bukan kucing, saudara.
Yusuf ini anak Tuhan. Sehingga walaupun dikasih sesuatu yang menggiurkan, tapi bisa mengakibatkan kehancuran dalam hidupnya. Dia menolak tidak terhadap dosa. Saudara, ini yang menyebabkan saya percaya, saudara, kenapa Allah itu menyertai Yusuf? Karena dia mau hidup benar di hadapan Tuhan. Yusuf tidak mau, saudara, bisnis dengan cara yang kotor. Enggak. Saudara, kalau zaman sekarang ini, wah saudara, mungkin ini langka ya. Ini justru ditunggu-tunggu mungkin oleh banyak orang. Apalagi yang ngajak bosnya, saudara. Ya, ngajak bosnya. Ya, kalau enggak, pasti orang takut kehilangan pekerjaan, saudara. Tapi Yusuf enggak takut kehilangan pekerjaan, saudara. Ya, sekalipun ada risiko dia harus dipenjara tadi. Ini yang membuat kenapa, saudara? Allah pada akhirnya menyertai Yusuf itu. Karena apa? Sekali lagi, Yusuf terus membangun hubungan yang intim dan dia terus hidup benar di hadapan Tuhan. Di mana Yusuf ini akhirnya menjadi orang yang sukses dalam hidupnya? Karena Yusuf ini seorang yang memiliki dedikasi yang tinggi. Yusuf punya dedikasi yang sangat tinggi. Kalau saudara baca dalam Kamus Bahasa Indonesia, apa dedikasi itu, saudara? Yaitu adalah sebuah pengorbanan, baik tenaga, pikiran, dan waktu, demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan yang mulia. Yusuf adalah seorang yang berdedikasi tinggi. Dia berani berkorban, baik tenaga, pikiran, dan waktunya, bagi sebuah pekerjaan yang Tuhan percayakan atau majikan percayakan kepadanya. Atau dengan kata lain, Yusuf ini seorang yang pekerja keras, tapi dengan hati yang sungguh-sungguh melakukannya. Sehingga saudara, perhatikan baik-baik. Ayat 6 katakan tadi, apa yang dikatakan oleh bosnya. Dikatakan tidak usah mengerjakan apa-apa lagi. Dia percayakan sepenuhnya kepada Yusuf. Juraganya tinggal ongkang-ongkang saja, saudara. Ya, tinggal ongkang-ongkang saja, dengan tenang-tenang saja. Dia percayakan sepenuhnya kepada Yusuf. Bosnya tidak usah mengerjakan apa-apa lagi. Semuanya dipercayakan, diberikan, diserahkan kepada Yusuf. Bukan hanya kepada Potifar, saudara. Tapi ketika dia berada dalam penjara pun, saudara, kalau saudara baca ayat 22 dan 23 di sana, ketika akibat finahan dari istri Potifar yang dia harus masuk penjara, di penjara pun, saudara, Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga, saudara, di penjara pun luar biasa. Coba saudara perhatikan, ya, ayat 21 sampai ayat 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf di dalam penjara itu, dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Jadi Yusuf seorang yang berdedikasi, seorang yang pekerja keras, seorang yang bertanggung jawab, sehingga akhirnya dia mendapat suatu kepercayaan yang luar biasa. Tuhan memberkati orang-orang yang mau kerja keras, tapi juga Tuhan menegur dengan keras kepada orang yang apa, saudara? Malas. Kalau sudah baca Amsal 6 ayat 6 sampai 11, saudara, kenapa orang menjadi miskin dan kekurangan? Alkitab mencatat karena orang itu apa, saudara? Malas. Ya. Malas. Malas itu hanya menghasilkan kemiskinan dan kekurangan. Tapi Yusuf seorang pekerja keras, dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, sehingga akhirnya diberkati. Saudara,
Yang ketiga, karena Yusuf tidak mudah menyerah. Yusuf tidak pernah menyerah terhadap tantangan apapun yang dihadapinya. Kehidupan Yusuf tidak langsung menjadi seorang yang luar biasa, seorang yang sukses. Ya. Semua tidak berjalan dengan semuanya mulus, tapi penuh dengan tantangan. Saudara, bagaimana tidak, saudara? Dia mulai dari sebagai budak, dijual sebagai budak. Setelah di rumah Potifar, difitnah dan dipenjara. Saudara, ini sesuatu yang, sebetulnya kalau dipikir-pikir, saudara hitung-hitung itu, masa depan Yusuf seharusnya bukan seperti ini. Ya, apalagi zaman itu, saudara, sebagai seorang budak itu nggak punya hak apa-apa. Ya, apalagi udah budak di penjara, udahlah saudara, betul-betul hopeless. Masa depan yang penuh dengan kesuraman. Kalau sekarang ini, tapi pada waktu itu, justru saudara, semuanya itu dipakai oleh Tuhan untuk memproses Yusuf. Supaya dia siap untuk menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan. Menjadi seorang yang matang dalam menjalani kehidupannya, saudara. Jadi, kalau saudara menghadapi tantangan, melalui pergumulan dalam pekerjaan saudara, dalam hidup saudara, jangan lekas-lekas menyerah. Jangan lekas-lekas putus asa, saudara. Jangan. Karena mungkin proses masalah itu diizinkan Tuhan supaya kita diproses di dalamnya. Supaya kita semakin menjadi seorang yang betul-betul siap untuk dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi. Saudara, kalau nggak melalui itu, saya percaya saudara, Yusuf pasti tidak akan pernah mencapai posisi yang kedua di kerajaan Mesir. Kalau Yusuf dia tidak, saudara, tahan dalam menghadapi tantangan itu dan dia terus menyerah, saudara, mungkin dia hanya sampai di rumah Potifar saja, saudara. Nggak sampai ke rumahnya Firaun. Tapi karena dia seorang yang tidak mudah menyerah terhadap tantangan, dia terus berjalan, saudara. Dia terus menghadapi semua tantangan itu. Bukan karena Yusuf kuat, karena enggak, saudara. Karena ada tangan Tuhan yang menyertainya. Kenapa Tuhan menyertainya? Karena dia terus dekat dengan Tuhannya. Saudara, karena dia hidup benar di hadapannya. Sehingga tantangan apapun, Tuhan memberi kekuatan. Paulus juga berkata, aku cakap, aku sanggup. Karena dia memberi kekuatan kepadaku. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut, jangan mudah menyerah menghadapi situasi sekarang ini. Lihatlah Tuhan saudara, lihatlah Allah kita, Allah yang lebih besar dari semua persoalan yang kita hadapi. Kalau kita dekat dengan Dia, kalau kita hidup benar dalam Dia, percayalah saudara, bahwa Allah tidak akan sekali-kali meninggalkan saudara, bahkan menghancurkan hidup saudara, usaha pekerjaan saudara. Bertahan, hidup benar, bertahan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dan terus saudara jangan malas. Saya percaya saudara, ada waktunya, sehingga akhirnya Yusuf dia menjadi orang kedua di Mesir. Saudara, tentunya kita tidak mau hidup kita gagal di tengah jalan. Mungkin hari-hari ini sekali lagi saudara, kita semua sedang menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang tidak pernah kita harapkan. Tapi percayalah saudara, kalau Allah menyertai saudara di dalam situasi apapun, seperti Yusuf di penjara pun, Allah hadir, Allah datang, Allah memberi kekuatan dan pertolongan. Sehingga Yusuf akhirnya bisa melewati tantangan demi tantangan sampai akhirnya bahwa dibawa oleh Tuhan ke puncak dalam hidupnya, yaitu menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bahkan dikatakan
menjadi berkat bagi bangsa yang besar. Artinya dia seorang yang sukses, betul-betul sukses di dalam Tuhan. Dan saya berdoa supaya saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan seperti Yusuf pada hari-hari ini, saudara. Sehingga saudara akan menjadi cemerlang di berkat bagi banyak orang yang saat sedang membutuhkan pertolongan Tuhan melalui kehidupan saudara. Karena Tuhan memberkati dan membuat sukses dalam hidup saudara. Tuhan memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebentar akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Oleh karena itu, saudara, persiapkan diri saudara dengan baik, supaya perjamuan kudus pada pagi hari ini sungguh-sungguh akan memberikan kekuatan yang baru bagi saudara untuk bisa menghadapi segala situasi yang terjadi hari-hari ini. Oleh karena itu, kami persilakan kepala-kepala keluarga membagikan anggur dan roti yang sudah dibagikan kepada anggota keluarga masing-masing. Dan kita akan berdoa untuk perjamuan ini terlebih dahulu. Bapa, kami berdoa dan bersyukur kepadamu atas semua kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Kalau pada pagi hari ini Engkau izinkan kembali kami untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus, Tuhan, bila melalui sakramen ini kami disegarkan kembali iman kami kepada Tuhan, kesetiaan kami, komitmen kami kepada Tuhan. Karena dengan sakramen perjamuan kudus ini kami diingatkan ada satu pribadi yang begitu mengasihi kami orang berdosa ini, sehingga oleh kasih itu kami diselamatkan, kami dihidupkan, bahkan kami diangkat untuk menjadi anak-anak Tuhan. Oleh karena itu tolonglah Bapa, Engkau berkati sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau berkati kepala-kepala keluarga yang membagikan roti dan anggur. Berkati mereka semua dan berkati keluarga mereka, Tuhan. Sehingga sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini sungguh-sungguh akan memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Karena kami ingat akan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pakailah kami hamba-hamba-Mu untuk menjadi berkat dalam pelayanan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan naikkan suatu pujian, salibnya sambil saudara yang mempersiapkan diri membuka, ya. Saudara angkat roti di tangan kanan saudara, dan di situ ada ayat-ayat firman Tuhan. Sebelum kita makan, saudara bisa baca dan renungkan ayat yang ada dalam roti di tangan saudara. Setelah ini, mari kita akan angkat sekali lagi
roti di tangan kanan saudara dan dengarkanlah apa yang dikatakan firman Tuhan tentang roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita pegang ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita? Kalau percaya, mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sekarang saudara, angkat cawan di tangan kanan saudara dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya? Cawan yang berisi anggur ini melambangkan darah Kristus. Amin. Kalau percaya, mari kita minum dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Salibnya, salibnya, selamat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di antara saudara pada pagi hari ini engkau membutuhkan jamahan Tuhan? Engkau sedang menghadapi pergumulan yang berat dan membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan campur tangan Tuhan dalam hidupmu. Entah itu karena pekerjaanmu, usahamu, kesehatanmu, rumah tanggamu. Kalau sudah membutuhkan pertolongan Tuhan hari ini, sudah bisa angkat tangan saudara, dan saya akan berdoa bagi saudara. Bapa yang di surga, kami bersyukur kepadamu. Kami punya Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang tidak pernah dibatasi oleh situasi apapun dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mengatasi situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Sebagaimana Engkau bisa mengatasi situasi Yusuf, sehingga dalam situasi yang, oh Tuhan, secara manusia tidak memungkinkan dia menjadi seorang yang sukses dalam hidupnya. Tapi karena Engkau berkuasa atas segala situasi, sehingga situasi yang tidak mungkin ini menjadi mungkin karena kuasa-Mu lebih besar dari situasi yang dihadapi oleh Yusuf. Demikian juga saat ini Tuhan, tangan-tangan yang terangkat di hadapan Tuhan, mereka merindukan pertolongan Tuhan, mereka menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Apapun situasi yang terjadi, yang dialami oleh jemaat-Mu sekarang ini, baik itu dalam dunia usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, baik itu dalam kesehatan mereka, baik dalam kehidupan rumah tangga mereka, Tuhan, pada saat mereka berseru panggil nama-Mu minta tolong, bila tangan-Mu turun tangan, menjamah setiap pribadi di dalam nama Yesus. Tuhan, jamah mereka semuanya. Engkau memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar, memberikan kesembuhan, memberikan kemenangan dan keberhasilan Tuhan. Dan jadikan mereka menjadi orang yang memberkati dan mempermuliakan nama Tuhan melalui kehidupan mereka sebagaimana Yusuf. Mereka memberkati dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, meteraikan firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini, supaya kami menjalani kehidupan seperti Yusuf lakukan Tuhan, sehingga kami akan diubahkan keadaan kami
bukan menjadi orang yang gagal, tapi menjadi orang yang berhasil, yaitu orang yang mendapatkan keuntungan dalam kehidupannya, dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan melalui pekerjaan dan keberhasilannya itu, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini yang Kau anugerahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah sekarang saudara berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, mulai dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, yaitu dalam berkat Yesus Kristus. Tuhan yang percaya sama-sama katakan, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan sebentar kita akan mendengarkan warta jemaat. Tuhan memberkati. Shalom Jemaat GBI Raja Wali. Nah, jumpa lagi bersama saya Yusuf Sugiarto, dan kali ini saya akan membacakan recent update pada minggu ini. Nah, recent update yang pertama adalah untuk Bapak Ibu Saudara semua yang rindu untuk beribadah doa pagi. Kami himbau bersama, yuk gabung dalam ibadah doa pagi yang diselenggarakan setiap hari, saudara-saudara, pada pukul 8 pagi di kantor Sekretariat Ruko Villa Kecapi Mas nomor 15. Oke? Dan selanjutnya adalah ibadah WBI. Yuk kaum ibu-ibu, kita gabung bersama-sama, kita berfellowship bersama-sama, gabung dalam ibadah kaum WBI yang akan diselenggarakan pada pukul 10 pagi setiap hari Rabu. Ya, diimbau untuk ibu-ibu gabung bersama setiap hari Rabu pukul 10 pagi. Bertempat di mana? Kantor Sekretariat Ruko Villa Kecapi Mas nomor 15. Oke, dan selanjutnya kita akan ada untuk kaum ibadah remaja. Hei, kaum ibadah remaja, kaum remaja, yuk gabung bersama dalam ibadah remaja yang akan diselenggarakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Oke, 5:30 sore. Oke, di mana? Kantor Sekretariat Ruko Villa Kecapi Mas nomor 15 Kota Cirebon tentunya. Nah, saudara-saudara, ibadah pada Minggu 9 Agustus 2020 akan diselenggarakan tetap bersama live streaming di YouTube channel GBI Raja Wali. Dan seperti biasa pukul 8 pagi ya, saudara-saudara, pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi kita akan bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan tentunya. Oke. Dan tidak lupa juga teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Jangan lupa saudara-saudara aktifkan loncengnya dan share supaya ibadah
GBI Raja Wali bisa menjadi berkat untuk seluruh jemaat maupun saudara-saudara sekalian. Dan tentunya di hari Minggu juga nih saudara-saudara. Hey, kaum dewasa muda yang bekerja, yang kuliah, yuk gabung bersama dalam ibadah dewasa muda yang akan diselenggarakan pada hari Minggu juga pukul 6 sore ya saudara-saudara. Bertempat di mana? Bertempat di kantor sekretariat Ruko Villa Kecapi Mas nomor 15. Oke? Dan bagi jemaat yang rindu untuk melakukan persembahan, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan sukarela, persembahan pembangunan, saudara-saudara bisa mentransfernya melalui link di bawah ini atau rekening di bawah ini, saudara-saudara ya. Dan jangan lupa juga tuh, untuk persembahan juga bisa saudara datang langsung ke kantor sekretariat dan sudah disediakan di sana. Nah, seperti itu saudara-saudara. Jadi bagi saudara-saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan atau segala macam, mari bisa datang langsung atau melalui transfer ya. Oke, dan sekian riset update dari saya, Yusuf Sugiarto, pamit undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di riset update berikutnya. God bless you.